Jauh dari keluarga, kangen dengan masakan ibu, ingin hidup sehat, tapi sehat itu mahal. Bagi kamu yang tinggal di luar negeri, kamu pasti tahu persis seperti apa pengalaman saat kamu masuk ke supermarket lokal. Semua terlihat asing, ada banyak pilihan, tapi bukan pilihan yang kamu cari dan tentunya bukan yang kamu butuhkan. Mungkin kamu cari kecap manis, yang adanya cuma kecap asin, yang harganya 3 kali lipat. Setelah sekian lama tinggal di Italia, saya akhirnya mulai tahu. Sebetulnya, supermarket Italia itu tidak seburuk apa yang saya kira. Justru sebaliknya. Hai teman semua, selamat datang kembali di Gado-Gado bersama dengan saya Kina. Di video kita kali ini agak sedikit berbeda. Saya akan menunjukkan untuk men-challenge diri selama 7 hari memakan sehat, penuh dengan nutrisi, dengan bahan-bahan yang simple yang saya temukan hanya di dalam supermarket lokal saya. Jadi tidak ada istilah bumbu saket atau kecap manis ABC atau santan instan, tidak ada. Hanya bahan lokal yang saya temukan di dalam supermarket di mana saya berada. Jadi pastikan ditonton videonya sampai akhir agar kamu tahu persis seperti apa kehidupan dalam perantauan jauh dari Indonesia. Kita mulai dari hari pertama. Menu ini harganya tidak sampai 3 euro. Tapi di Italia kita menunggu setahun sebelum seasonnya mulai, yaitu musim tomat segar. Dan hari itu saya menemukan tomat San Marzano cuma 1,50 euro per kilo. Murah sekali dibandingkan bulan kemarin, harga tomat melonjak sampai 6 euro per kilo. Mengetahui asal-usul tentang ingredients menjadikan momen-momen kayak gini membuat hidup di Italia terasa lebih ringan ya. Satu hal yang aku pelajari setelah tinggal di Italia, bahwa orang Italia sebenarnya tuh sangat menghargai kualitas dari bahan makanan. Kalau tomat lagi musim, mereka nggak butuh saus aneh-aneh. Menu ini sangat dicintai dengan anak-anak, selain itu dia juga dengan satu bahan utama dan rasa melebihkan dari spaghetti restoran. Terakhir bisa ditambahkan parmigiano dan daun basil. Ini rasa musim panas di Italia. Pasta al pomodoro. Masakan yang paling sederhana tapi komplit. Tomat yang sudah transformasi jadi sesuatu yang deeper, richer. Ini adalah contoh berarti memasak sehat itu tidak harus komplikasi dan apalagi tidak harus mahal. Dengan cara mengubah pola pikiran dan teknik, resep lengkapnya saya akan taruh di bawah description box. Hari kedua, dan kali ini saya akan menambah protein dari kacang, pasta fagioli borlotti atau pinto beans, nama yang saya kenal di sini. Di Indonesia saya belum pernah lihat. Kadang makanan paling comforting di Italia itu bahannya bahkan nggak sampai 2 euro. Makanan yang paling sehat sangat murah. Tanpa ada daging, tanpa ada krim atau sos-sos yang lain-lain, dan tanpa rempah-rempah. Hanya dengan pasta dengan satu sayuran. Dan justru itu yang bikin orang Italia tetap sehat dan panjang umur, makanan yang simple, easy, dan komplit. Seperti kacang fagioli borlotti ini di tempatku sangat murah, gampang didapat, dan punya protein yang cukup tinggi. Dengan perkiraan 7 ke 10 gram protein di 100 gram kacang. Di sini saya sudah merendam kacang borlottinya semalaman dan sekarang tinggal dicuci bersih dan siap untuk dimasak. Saya tambahkan sedikit aroma, seledri, daun salam, dan wortel. Kemudian dimasak dengan api kecil selama 2 jam. Waktu pertama pindah ke Italia, aku tuh bingung karena bahan segitu simple, tapi setelah aku coba benar-benar mengherankan. Ternyata dari 1 atau 2 bahan bisa seenak gini. Seperti kalian lihat di video, cara membuatnya gampang dengan pelan-pelan dan rasa understanding bahwa flavors perlu waktu untuk menyatu dan membuat rasa keunikan masing-masing. Kembali ke dapur Indonesia. Di Italia kadang makan terenak itu justru datang dari ikan paling murah di pasar. Dan kebetulan banget sardin segar ini favorit aku dan suami. Hari ini aku beli sardin segar cuma 4 euro sekilo. Dan jujur cara orang Mediterania memasak ikan sederhana itu selalu bikin aku kagum. Sardin itu sebenarnya makanan rakyat biasa di daerah Mediterania, murah, mudah ditemukan. Tapi kalau dimasak dengan benar rasanya bisa lebih satisfying dari makanan yang lebih mahal. Selain itu, sardin adalah protein yang sangat
tinggi dan juga vitamin D. Dan selain itu juga dia sangat tinggi dengan anti-inflammation. Jadi dengan alasan ini saya mengusahakan untuk selalu memasukkan sardin ke menu mingguan saya untuk keluarga. Bagi aku sebagai orang Indonesia tidak ada yang lebih comforting lagi yang dari ikan crispy seperti ini dan nasi putih panas disiram dengan sambal. Tapi justru makanan seperti ini yang paling bikin kangen rumah. Hari keempat, rasa kangen dari nasi kemarin masih menendang sepanjang hari. Jadi hari ini aku akan memasak ikan lokal Italia, tapi rasanya langsung mengingatkan masa kecil. Bedanya, kali ini semuanya dipanggang tanpa digoreng, termasuk sambalnya. Ini adalah meal yang paling Indonesian dari semua meal minggu ini. Tapi dengan bahan Italia, dengan teknik oven, bukan digoreng. Ikan ini sebenarnya aku beli bareng sardin kemarin di market. Ikan ini sama harganya dengan sardin. Jujur saja, aku sama suami nggak sanggup makan ikan sekilo sekali makan. Jadi ikan sekilo itu aku akan bagi dua. Yang bagian keduanya saya akan masukkan di freezer untuk dipakai minggu nantinya. Jadinya sambal ini selain dia lebih sehat tanpa minyak, dia juga lebih kerasa umami dan kerasa wangi dari hasil panggangnya dan juga lebih ringan di perut. Apalagi kalau ada daun kemanginya tentunya akan lebih mantap lagi. Saya akan mencoba sesuatu yang sangat beda dari hari yang lain. Di sini saya sudah kehabisan tenaga dan kelaparan. Di harian aku di luar di antara meeting bersama suamiku. Jadi telur shakshuka ini menjadi penyelamatan untuk makan sore kami. Sebenarnya ini tanpa direncanakan, semua tergantung dari waktu dan bahan yang tersedia. Telur shakshuka ini telur mata sapi dari Middle East. Sebenarnya ini adalah comfort breakfast. Tapi saya yang kehabisan tenaga dan waktu, ini kita akan jadikan makanan malam kita yang penting sehat, sederhana, dan membiasakan diri untuk memakai bahan yang ada tersedia, tanpa bolak-balik ke supermarket. Dan jujur ini worth it banget. Mudah, murah, anti ribet, penuh dengan protein. Ini disajikan bersama roti. Saya pakai roti sourdough dengan bikinan sendiri dari minggu yang lalu. Kalau kalian mau belajar membuat roti sendiri atau membuat starternya dari nol, semua videonya akan saya tuliskan ke description box bawah. Saya kecapean dan ingin sesuatu yang simple dan selama ini kepikiran dengan snack favoritku, jalan kote. Tapi saya harus memakai apa yang saya punya saat ini dan kita juga lagi masa challenge untuk makan sehat, jadilah saya harus kreatif. Saya akan membuat empanadas ala Spanyol dan akan saya panggang jadi tanpa minyak. Kebetulan saya lihat di freezerku ada daging yang sudah direbus minggu kemarin. Daging yang sudah direbus dan saya akan jadikan untuk isi empanada ini. Jadi bukan jalan kote tapi sudah lumayan sekali untuk pelepas rindu di saat ini. Aku suka sekali makanan seperti ini karena dia mengingatkan kalau masakan rumah itu nggak harus sempurna. Kadang justru lahir dari sisa-sisa yang hampir kelupakan. Crispy di luar, hangat dan juicy di dalamnya, dan semuanya dimulai dari leftover di freezer. Hari ketujuh, pasta with homemade frozen pesto. Hari ketujuh sudah mulai normal, nasi sambal masih sering kick out, tapi dibiasakan aja dan nggak usah dikasih banyak attention, akhirnya akan pergi sendiri dari pikiran. Perasaanku selama 1 minggu ini, badan terasa lebih ringan, sangat energetik, tanpa merasa perut kembung. Dan jujur saya senang merasakan badanku seperti ini. 7 hari makan bersih dan sehat di bawah 5 euro. Pesto adalah terbuat dari bahan sederhana seperti daun basil, garlic, pine nut, minyak zaitun, keju parmesan. Kedengarannya sangat simpel, tapi rasanya akan membuatmu jatuh cinta dengan makanan Italia yang satu ini.
Nah, pesto ini saya buat waktu di musim gugur kemarin sebelum masuk musim dingin. Di sini saya kebetulan ada kacang buncis segar, jadi saya akan membuat pasta pesto ala Genovese tanpa kentang. Bagi kamu yang jauh dari Indonesia, pasti tahu persis bagaimana pentingnya menjaga kesehatan untuk hidup dan beraktivitas sehari-hari. Rahasianya ada di pola pikiran kita. Change your mindset, you change your life. Jadi sebenarnya self-challenge ini adalah terapis untuk praktis self-love. Tidak harus komplikasi, hanya dengan self-love, sedikit attention dan presence, waktu dan kesabaran, semua bisa tercapai. 7 hari, 7 hidangan, 7 pelajaran disiplin memasak sehat dengan apa adanya, memakai kreativitas sendiri. Di 7 hari ini mengajarkan saya satu hal, adalah memasak sehat dimanapun kamu tinggal bukan soal menemukan bahan yang sama, tapi soal menemukan fungsi yang sama dari bahan yang berbeda. Nah, sekarang giliran kamu, kalau kamu harus survive untuk 7 hari makan yang sehat dengan budget yang tertentu di tempat kamu saat ini, bahan apa aja atau masakan apa yang paling kamu utamakan. Dan satu hal lagi, kalau kamu punya teman atau keluarga yang juga tinggal di luar Indonesia dan berjuang dengan hal yang sama, mungkin kamu bisa kirimkan video ini ke mereka, siapa tahu mereka merasakan hal yang sama yang orang diaspora merasakan seperti aku ini, agar mereka tahu bahwa ada jalan keluarnya. Saya sudah merasakannya dan saya tuh sudah melewati, dan saya yakin kamu diaspora di luar sana pasti bisa. Kalau ini pertama kalinya kamu di channel Gado-Gado, selamat datang. Di sini setiap minggu saya upload video cara memasak yang sehat dan tidak memaksamu meninggalkan akar makananmu, ya, dengan teknik yang saya pelajari dari sekolah kuliner di Italia, dengan rasa yang tetap terasa seperti rumah dimanapun rumah itu berada. Subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Saya dari Dapur Gado-Gado mengucapkan terima kasih sudah menonton video kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!